Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Tasrul Tanar, terutama untuk menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada ASA, lebih ke arah trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1100, resisten hingga 1285. Kemudian dari retail ada MAPI di 1030, resistennya cukup lebar sepertinya di 1930. Medco, saham migas di 1030, resisten hingga 1110, dan terakhir dari pertambangan batubara tampaknya ada Harum juga lebih ke arah trading buy 1600 hingga 1690. Ada ASA, MAPI, Medco, kemudian juga ada Harum, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tasrul Tanar, Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas. Pak Tasrul, kita lanjutkan kembali. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, semuanya lebih ke arah trading buy. Apakah memang dengan posisi pergerakan indeks harga saham gabungan di sisi sentimen yang masih dipenuhi ketidakpastian, trading buy merupakan salah satu pilihan untuk posisi dalam berinvestasi saham sampai sejauh ini? Iya, kita melihat dengan posisi sekarang ya, naiknya relatif terbatas, namun tentunya kita harus cermat melihat saham-saham yang berpotensi untuk naik. Dan kita melihat masih ada ruang untuk bergerak sedikit lagi ya, saham-saham yang khususnya berbasis komoditas tadi, dan sedikit retail. Nah, kita sendiri melihat pilihan terbaik adalah sekarang beli pada saat dia koreksi, namun pastikan sahamnya masih relatif bergerak uptrend. Itu kuncinya. Baik, langsung saja kita akan coba ulas, Pak Tasrul, untuk saham pilihan pertama, jatuh kepada ASA, lebih ke arah trading buy, analisis terutama dari sisi teknikal, sehingga ASA masuk ke dalam satu saham pilihan Anda. Ya, oke. Untuk ASA sendiri, sebenarnya harga saham ini, kalau kita lihat ya, lebih kurang 97 hari terakhir ya, 97 hari pedagang terakhir itu masih relatif uptrend. Dari data saya masih relatif valid uptrendnya ya. Kalau secara statistik itu S-nya sudah sampai 1,28. Nah, penyimpangan dari pergerakan harga saham ini di luar pergerakan normalnya relatif kecil, sekitar 28% ya dari 97 hari periode terakhir. Dan harga saat ini ya itu udah bottom. Dan kalau kita lihat ya, sebarang volume terbanyaknya juga berada di atas. Itu di kisaran 1285 yang menjadi target kita. Dan kita lihat untuk trading range-nya ini di 1110 sampai 185 ya, di mana kita menganjurkan untuk akumulasi beli ya, tepatnya di antara 1110 sampai 1160. Nah, itu adalah untuk ASA. Demikian Pak David. Baik, dari saham pilihan yang Anda rekomendasikan, ASA tadi dari target price-nya ini bisa mampu mencapai ke 1285. Ini target sampai kapan, Pak Tasrul? Tentu tidak dalam 1 atau 2 hari ya. Kita melihat tentu secara teknikal harus ada fase-fase yang harus dicapai dulu. Ya, dengan harga sekarang di level, bentar, kita lihat dulu asanya. Di 1125, Pak? Ya, 125 ya. Kemungkinan besar ASA akan coba dulu ya ke fase di 1165 ya. Kemudian lanjut ke 1190. 1190. Nah, nanti pada level 190 kita akan melihat apakah harga mampu tumbuh apa enggak, apakah ada dukungan dari volume apa enggak. Namun secara teknikal ya dari sebarang volume berbanyaknya aja, sejak dia naik ya, bergerak naik dari tanggal 16 bulan 3 2003. Ya, itu lebih kurang 90. Itu pola terbanyak kejadian itu di atas. Ya, di sekitar 1285. Jadi kita optimis ya, harga cenderung untuk berbalik arah lagi. Baik, dari ASA kita beralih ke saham pilihan kedua dari retail, ada Mitra Adi Perkasa Tbk atau dengan kode saham MAPI. Dari chart yang saya pegang ini, Pak Tasrul, MAPI sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, baik secara year to date, secara tahunan. Mungkin ini sudah menyentuh ke level tertingginya kemarin, Pak, di 2030 intraday-nya untuk MAPI? Ya, untuk MAPI kita
melihat tertinggi di tanggal 31 bulan 7 ya, di 2050. Oke. Nah, hari ini kalau kita lihat MAPI-nya di 1970 ya, nah itu masih ada potensi terpenguat. Kita melihatnya masih bisa bergerak naik lagi ya. Kita melihat sampai ke level 2020 ya. Nah, dengan sisi demand-nya kalau kita lihat sini, memang relatif banyak berada di bawah, namun dari sisi supply-nya sebarang volumenya masih relatif banyak yang berada di atas. Artinya kemungkinan besar gas sarnya masih cenderung menguat. Indikator saya di Money Flow Index, RSI dan BSR yang sudah kita optimasi, mengindikasikan masih ada potensi penguatan lebih lanjut lagi. Kemudian kalau kita lihat di rata-rata volume sisi demand-nya, saat ini masih lebih tinggi pada supply-nya. Dan kita optimis masih bisa menguat, mendekati level target kita ya di 2010, bahkan kemungkinan besar bisa tes di 2050 lagi. Demikian Pak Dewi. Oke, dari MAPI kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Medco ini, emiten saham-saham emiten berbasis minyak lebih cenderung mengalami penguatan seiring juga dengan stabilnya atau masih menguatnya harga minyak mentah global. Analisis Anda untuk Medco? Oke, Medco kalau kita lihat ya, saya melihatnya trennya ini dalam jangka pendek masih bagus sebenarnya. Sekalinya udah tinggi, dimulai 31 hari pedagang terakhir ya. Hari ini kita lihat Medco sempat tertinggi di level 1090 ya, tutup sekarang di 1070 ya, dan karena tadi di 1060. Nah, memang supportnya kita pikirkan terdekat sekitar 1050 ya. Nah, namun dari target kita melihat ada 1110 yang menjadi acuan kita. Kemarin kita lihat 2 hari terakhir, kemarin ya asing masih net sell ya, namun kita lihat nanti apakah masih net sell apa enggak. Namun dari technical, dari sisi demand ya, sebarang volume terbanyaknya masih relatif berada di atas, ini di sisi supply-nya. Dan dengan arah yang positif tadi, indikator juga masih naik tentunya. Baik, terakhir untuk Harum, Pak Tasrul, singkat saja Pak, penutupan hari ini 16.35. Iya, Harum juga demikian, target kita masih di atas ya. Bahkan ini cukup kita rekomendasikan untuk mulai kembali lirik saham ini ya. Koreksi total di 3 hari terakhir ini cuma pola konsolidasi biasa aja. Dari sisi indikator sih masih cenderung bergerak naik, baik dari Money Flow Index-nya, RSI-nya maupun WBSR yang kita optimasi. Jadi kita masih cenderung untuk trading buy ya, di Harum. Oke, ada ASA, MAPI, Medco, dan Harum, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Tasrul, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah masuk beberapa, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Tasrul, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak Jisman M. Lubis ini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan BBTN. Bagaimana prospek ke depannya, terutama dari sisi teknikal? Oke, untuk BBTN ya, kita melihat dalam beberapa hari ini saatnya masih relatif sideways ya. Dari sisi teknikal sih, kalau kita hitung rata-ratanya dari level tertinggi terdekat ya, yang pernah tertinggi sebelum ini di 1355 itu terjadi di tanggal 18 bulan 7, ini efeknya di 316. Sementara harga saat ini di 1255. Faktis harga akan coba berbalik arah lagi menjadi ke level tersebut. Untuk BBTN kita melihat koreksi ini masih wajar aja ya, kecuali dia nanti mampu tembus di bawah 1280. Nah itu baru kemungkinan besar akan koreksi lagi. Namun dari sebarang volume terbanyaknya saat ini berada di sekitar 1310. Dengan demikian harga akan coba kembali dulu di ke 1310 sampai 1320 dan mungkin bisa lanjut lagi ke 1315. Untuk BBTN sih masih buy on weakness kombinasinya, atau bagi yang udah punya ya, udah beli di beberapa hari ini mungkin bisa hold dulu. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham MKTG, tapi dari chart saya tidak ada ini. Mungkin MKTR mungkin Pak? Ya. Ya, silakan MKTR. Pak untuk MKTR singkat saja Pak. Oke, MKTR juga masih relatif sideways ya. Kita melihat hari naik 1,61% ya, akan uji 130 dulu tentunya, ini sempat 129. Kemungkinan besar sih masih cenderung sideways juga. Untuk MKTR kita mungkin masih wait and see dulu. Karena dari sisi volume juga masih belum mendukung.
Baik, selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan dari Ardani. Terima kasih sudah bergabung, tapi tidak menyebutkan lokasi. Untuk IMAS, ingin masuk nih Pak, level entry yang direkomendasikan, kemudian target price-nya. Hari ini luar biasa naiknya, sampai 20,45% ya. Oke. Nah, kalau kita lihat IMAS ini ya, dari pernah tertinggi ya, di tanggal 12.05, ya, itu efeknya sebenarnya di 2.113. Anggaplah di 2.110 gitu kan. Nah, tentu ini menjadi satu support tentunya ya. Nah, untuk IMAS sebenarnya masih bisa Anda tahan ya. Cuma dengan kenaikan 20,45% ini jadi polanya sudah berubah, jadi sell on strength tentunya. Jadi besok kalau seandainya sedikit ada gangguan ISG, kemungkinan besar IMAS-nya orang akan realisasikan dulu keuntungannya. Baik. Selanjutnya ada Bapak Alan dari Riau menanyakan saham GJTL, Gajah Tunggal. Pak Tasrul. Ya, singkat saja Pak. GJTL masih bagus sih ya. Kita melihat dengan pergerakan naik 2,76% ini ya, dengan volume juga relatif oke. Sebenarnya harga saham ini kalau kita lihat dari rata-rata dari pernah tertinggi dari tanggal 6 bulan 7 2023, itu efeknya di 1054 ya. Nah, kita lihat hari ini dengan 2,76%, harganya di 930, ini memberi peluang untuk harga saham ini bisa naik lagi. Gajah Tunggal Anda keep aja, masih ada potensi penguatan lebih naik lagi. Baik, selanjutnya ada Oscar dari Bali menanyakan perbankan digital. Untuk Arto Pak, baru ingin masuk, level entry berapa yang direkomendasikan? Arto saya sarankan wait and see dulu ya, karena agak sedikit khawatir, karena tutupnya sekitar hari kemarin ya, ini sedikit kepicu negatif aja, besok ini bisa jatuh nih ya. Namun kita melihat kalaupun jatuh mungkin tidak akan jauh juga ya, paling sampai ke 2.520 dulu. Nah, untuk Arto mungkin kita wait and see dulu, atau besok lihat kalau seandainya masih banyak transaksi di bawah rata-rata, kemungkinan masih bisa ada tekanan jual, jadi sebaiknya wait and see dulu. Oke. Terakhir ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan perbankan Big Cap BBCA untuk jangka pendek dan juga sampai dengan akhir tahun ini. Sudah punya BBCA di 9.400, berapa support dan resistennya Pak Tasrul? Oke, 9.400 berarti harga penutupan hari ini ya. Nah, ini juga penentuan tentunya. Kalau seandainya mampu menguat lagi, ini akan bikin satu level tertinggi baru lagi. Untuk BBCA kita masih rekomendasikan hold dulu ya. Untuk supportnya sejauh harga saham ini mampu bertanda ke level 325, sebaiknya Bapak hold aja dulu. Baik, jawaban untuk Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini Pak Tasrul. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Tasrul, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Tasrul Tanar, Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas. Dan pemirsa, perbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Extension Closing untuk kali ini. Nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saya David Sanovel dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.